P1, Kinan bertanya dengan tenang sebagai balasannya, apakah pemilik di sini memiliki hak mutlak untuk mengusir seseorang hanya karena dia tidak menyukainya? Keamanan mengangguk tanpa perasaan, tentu saja. Ini adalah daerah perumahan kelas atas, kami tidak menerima pembuat masalah. Nona, tolong ikuti kami dengan tenang, jangan buat ini sulit bagi kita semua. Sempurna, kalau begitu bantu aku membuang wanita tua ini, perintah Kinan sambil mengarahkan jarinya ke Sarah. Sarah terkejut, begitu pula kedua petugas keamanan. Kedua pria itu tersenyum pada permintaannya yang menggelikan sebelum memarahi Kinan dengan keras. Nona, jangan membuat keributan di sini, itu tidak menguntungkan siapapun, terutama bukan dirimu sendiri. Nyonya Sarah adalah pemilik resmi villa ini. Dia berhak mengusirmu. Dan bukan sebaliknya. Jadi, ikutlah dengan kami. Kinan, meskipun aku yakin kamu telah memulihkan ingatanmu, tetapi kamu mungkin ingin memeriksakan kepalamu, kata Sarah sambil memutar-mutar jarinya di samping kepalanya. Dia percaya Kinan sudah gila. Villa itu miliknya, beraninya wanita nakal itu ingin mengusirnya? Kinan melanjutkan dengan dingin, kamu bilang villa itu miliknya, tapi mana buktinya? Ayahku memberiku villa ini, aku tidak tahu sejak kapan villa itu menjadi milik perempuan tua ini. Kamu ingin aku pergi, baiklah, tapi biarkan aku melihatnya. Sertifikat properti rumah atau aku tinggal? Para petugas keamanan bingung. Kinan menjelaskan dengan tenang, sepertinya kalian berdua baru di sini. Biarkan aku memberitahu kalian, pemilik asli villa ini adalah ayahku. Wanita tua ini dulunya adalah ibu tiriku. Para pria terkejut bahwa mereka dulunya adalah keluarga. Sarah menggertakkan giginya karena marah. Kinan terus menyebutnya sebagai perempuan tua lagi dan lagi, dia hampir meledakkan atasannya. Memadamkan amarahnya, dia membalas, Kinan, aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Kamu bilang villa itu milikmu tapi di mana buktimu? Kinan tersenyum. Aku senang kamu bertanya. Kebetulan aku memiliki sertifikat properti. Sarah sedikit bingung dan kilatan ketidakpastian muncul di matanya. Namun, dia akhirnya percaya bahwa Kinan melakukan banyak omong kosong. Jika dia benar-benar memiliki sertifikat, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Karena itu, dia harus menggertak. Baiklah, tunjukkan pada kita. Jika kamu tidak dapat menghasilkannya, aku akan membawa masalah ini ke kantor polisi. Untuk sekali, aku setuju denganmu. Kita pasti harus pergi ke kantor polisi setelah ini, kata Kinan dengan anggukan. Aku akan pergi mendapatkan bukti untukmu sekarang. Dengan itu, Kinan berjalan menaiki tangga. Berhenti di situ, kamu mau kemana? Sarah berteriak saat dia berdiri dari sofa. Kinan menoleh perlahan saat dia berkata, mendapatkan buktinya. Kaulah yang memintaku untuk itu. Apa kamu takut karena rasa bersalahmu? Aku takut kamu akan mencuri dariku. Kamu tidak lebih baik dari seorang pengemis sekarang. Kinan ingin menjawab, segera, aku akan memastikan kamu akan menjadi lebih pengemis daripada aku. Kamu dipersilakan untuk mengikuti jika kamu sangat takut. Sebenarnya, biarkan kedua security itu ikut juga. Kinan berbalik dan melanjutkan menaiki tangga. Kinan, kamu berhenti di situ, Sarah berteriak saat dia berlari mengejarnya. Tetapi Kinan terlalu cepat untuk mengejarnya. Kedua petugas keamanan saling memandang, mengangkat bahu, dan memutuskan untuk mengikuti. Mereka merasa kehadiran mereka akan dibutuhkan. Tanpa sepengetahuan mereka sendiri, ketenangan Kinan telah mempengaruhi mereka untuk membeli ceritanya. Tujuan Kinan adalah ruang kerja lama ayahnya, Surya. Kinan, apa yang kamu lakukan? Sarah tiba 1 detik kemudian. Kinan mengabaikannya dan menyandarkan berat badannya ke salah satu rak buku. Dia mengetuk ringan di dinding yang terbuka dan debu jatuh saat lekukan persegi panjang 30 cm muncul di atasnya.
Kinan melepas penutup dinding palsu dan mengambil dari ruang rahasia sebuah kotak asuransi kecil. Wajah Sarah berubah dari cemoohan menjadi alarm saat dia melihat semua ini terungkap. Dia melompat ke depan untuk mengambil koper dari Kinan, memekik, "Kinan, kembalikan barang-barangku." Kinan memperkirakan sebanyak itu dan menyingkir. Kehilangan targetnya, Sarah menabrak rak buku yang hampir roboh karena kekuatan yang tiba-tiba. Sarah meringis saat dia mengusap bahunya. Kinan berjalan perlahan ke dua petugas keamanan, dengan sopan berkata, "Di dalam ini ada sertifikat properti untuk villa ini yang diberikan ayahku. Aku harap kalian berdua, tuan yang baik, akan menjadi saksiku hari ini dan membantuku merebut kembali milikku. Ibu tiriku cukup ganas untuk mengancam hidupku sekali, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan ketika taktiknya terurai." Para pria merasa terhormat dengan nada hormatnya. Rasa hormat yang mereka miliki untuk Sarah perlahan berubah menjadi hati-hati. Prakonsepsi adalah hal yang menakutkan karena meskipun Kinan tidak mengatakan dengan jelas bagaimana Sarah telah mengancam hidupnya, mereka percaya itu pasti melalui beberapa cara yang ambigu secara moral karena itulah yang biasanya dilakukan ibu tiri. Sarah sangat marah tetapi dia juga tahu dia tidak bisa membiarkan Kinan membuka kasing itu. Selama kasusnya tetap dekat, dia masih berada di atas angin. Kalian berdua bodoh, jangan terikat dengan kebohongannya. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Dia adalah wanita tak berperasaan yang membunuh ayahnya sendiri dan sekarang dia kembali untuk menyakiti ibu tirinya sendiri. Dia yang paling kejam di sini. Tahan dia dengan cepat dan kembalikan koper itu padaku." Dalam usahanya untuk mengklaim kasus asuransi, Sarah mulai mengoceh seperti wanita gila. "Dengarkan dirimu sendiri, kamu bahkan tidak masuk akal lagi. Isi kasus ini pasti membuatmu bingung. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa kasus ini milikmu. Pasti kamu bisa membukanya jika kamu adalah pemilik yang sah," kata Kinan sambil tersenyum. Sarah tersendat dan kelemahan dalam keyakinannya ini mendorong kedua security itu ke sisi Kinan. "Nyonya Sarah, tolong buka kopernya, kami akan segera mengantar Nona Kinan keluar jika Anda melakukannya." "Tutup mulutmu," Sarah mengarahkan tatapan dinginnya pada mereka. "Aku pemilik sah rumah di sini, orang-orang sepertimu harus mematuhi setiap perintahku. Aku mengatakan kasus ini milikku dan kamu harus merebutnya kembali untukku atau aku akan melaporkannya. Kalian berdua akan dipecat pada akhir hari." Penjaga keamanan juga manusia, mereka pantas mendapatkan rasa hormat yang diberikan kepada pria dan wanita yang bekerja. Tak perlu dikatakan, mereka tidak terlalu senang dengan cara Sarah memerintah mereka. "Nyonya Sarah, sebelum kita dapat melakukan apapun, kita harus menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ditambah lagi, jika Anda, seperti yang Anda katakan, pemilik yang sah, Anda tidak perlu khawatir. Buka kopernya untuk membuktikan kepemilikan Anda atas villa ini dan kami secara alami akan mengawal Nona Kinan ini keluar." "Itu benar. Jika kamu benar-benar pemilik yang sah, mengapa kamu tidak membuka kopernya?" "Kamu," Sarah mendidih dalam genangan kemarahan. Jika dia tahu keamanan akan sangat tidak berguna, dia tidak akan memanggil mereka sejak awal. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu bahwa Surya yang sudah meninggal akan menyimpan simpanan rahasia di rumah? Itu hanya sertifikat properti. Apakah dia perlu menyembunyikannya di lokasi rahasia seperti itu? Itu bukan rahasia negara." Semarah Sarah, dia tahu dia tidak bisa membiarkan Kinan membuka koper itu. Dia tidak tahu apa isinya, tetapi jika itu benar-benar sertifikat properti maka akan sulit baginya untuk memperdebatkan kasusnya. "Kinan, dasar bocah kurang ajar. Ayahmu tidak membesarkanmu dengan baik, jadi aku akan membantunya mengajarimu pelajaran hari ini." Sarah mengangkat tangannya. Dia ingin memberi Kinan tamparan kuat yang akan mengirimnya ke lantai.
Dengan cara ini dia bisa mengambil kopernya ketika dia sedang jatuh. Siapa sangka, Kinan bereaksi lebih cepat darinya dan menendang lututnya. Sarah jatuh dengan teriakan. Tendangan Kinan mungkin tampak lemah tetapi hampir mematahkan tempurung lutut Sarah. Dia lupa Kinan dulu menghadiri kelas karate ketika dia masih muda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.